di Alkitab itu kata-kata bahwa Yesus mati di salib itu masih rancu. Rancu maksudnya di situ kan dikatakan bahwa Yesus itu disalibkan pas dipaku itu pada jam 12. Tetapi jam 3 baru betul-betul dikatakan beliau itu mati. Nah, padahal faktanya sekarang ketika seseorang itu dipaku di tangannya, itu bisa berhari-hari, berbulan-bulan itu nggak mati-mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Insan Mualaf. Jangan lupa like dan subscribe channel kami, agar selalu menghadirkan video-video terbaru tentang mualaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikolaus Musa Mangjati Darato. Nama baptisnya Nikolaus. Saya syahadat pada tanggal 25 Desember 2016. Dulu saya dari agama Katolik, Kristen Katolik. Kalau saya dulu di SD-nya itu di Jawa, kemudian ketika saya kelas 6 SD karena orang tua saya pergi, akhirnya maksudnya di sini almarhum ya, akhirnya saya pindah ke Flores. Di asal saya dari sana, asal orang tua saya juga dari sana. Di sana saya sempat tinggal dengan keluarga dan juga tinggal di pastoran. Maksudnya aktivitas saya setiap harinya tuh lebih banyak di pastoran selain di sekolah dan juga di pastoran. Ketika SMA saya sempat sekolah di Seminari San Domingo Hokeng, kemudian lulusnya itu di SMA Sin Gabriel Maumere. Awal mula saya tertarik untuk mencari tahu lebih dalam tentang Islam karena waktu itu ada acara ruqyah. Di situ ustadznya bilang si pasien yang diruqyah itu kerasukan jin baptis. Karena waktu itu saya masih Katolik, secara spontan kan saya nggak terima itu. Soalnya di Katolik sendiri tuh nggak ada yang namanya jin baptis. Kalau nama baptis ada, jadi nama yang ada di orang-orang Katolik seperti nama saya Nikolaus Musa, berarti Nikolausnya itu adalah, kalau menurut si peruqyah itu ketika seseorang itu sudah diberi sakramen krisma atau dibaptis, apalagi itu dengan proses atau acara ataupun bahkan seperti ritual, maka di situ kita berhubungan sama jin. Apalagi ketika ritual seperti krisma ya, itu kan ritualnya kan dilambangkan dengan api. Kalau baptis dilambangkan dengan air. Dan di Katolik itu pasti ada lilin sama air. Makanya bisa jadi melalui proses itu kita itu membuat hubungan sama jin itu. Makanya ketika seseorang itu dinamakan Santo Nikolaus, tentu seperti saya Nikolaus Musa, berarti santonya itu ada Santo Nikolaus. Kalau menurut kepercayaan Katolik, berarti kita itu diurapi atau dibimbing, disertai oleh Santo Nikolaus. Sedangkan menurut ustadznya itu ketika seseorang meninggal itu kan putus hubungan sama dunia, yang ada itu hanya jin korin dan juga jasadnya, karena jin itu berumur bisa ribuan tahun. Makanya ketika seseorang itu minta pertolongan langsung mungkin kepada makam atau kepada mungkin foto nenek moyang atau sebagainya, sebenarnya yang diminta tolong itu bukanlah si orang tersebut, tetapi
bisa jadi itu adalah sarana jin korin untuk mengelabui seseorang. Jadi apalagi untuk kita yang muslim, itu kalau yang imannya belum kuat malah lebih percaya apa yang dibilang oleh si jin daripada yang dibilang oleh Al-Quran. Makanya ketika itu saya juga sempat tak hubung-hubungkan sama apa kata guru saya ketika saya di seminari. Jadi guru saya pernah mengatakan untuk menjadi seorang santo itu butuh waktu yang lama dan butuh biaya yang besar. Dan contoh santo yang termasuk paling cepat untuk dinobatkan menjadi santo adalah Paus Yohanes Paulus kedua. Kenapa beliau itu dengan cepat dinobatkan sebagai santo? Ya karena semua orang itu tahu ceritanya beliau. Jadi ketika beliau jadi paus kan selalu diekspos. Sedangkan paus-paus yang sebelumnya itu paling enggak ceritanya itu harus dikenal seluruh dunia, cerita baiknya maksudnya. Terus kalau orang yang enggak terkenal, otomatis kan itu butuh buku, butuh surat kabar, butuh karangan-karangan untuk memperkenalkan kisah seorang paus atau kisah seorang yang dianggap soleh atau suci tadi. Jadi kalau menurut pastor saya itu, daripada kita menamai anak cucu kita nanti itu seorang yang kita tidak kenal, contoh Santo Nikolaus itu kan saya sendiri kan tidak kenal Santo Nikolaus itu seperti apa, cara untuk meneladani Santo Nikolaus itu seperti apa itu nggak tahu. Makanya ketika di seminar itu ada tugas untuk kita itu mencari tahu nama kita. Jadi saya Santo Nikolaus. Santo Nikolaus itu ciri-cirinya sabar. Emang kita itu berusaha meniru hidupnya beliau, hidupnya Santo Nikolaus tadi. Dan untuk pendapat pastor saya itu begini, daripada kita menamai anak cucu kita orang soleh yang kita tidak kenal, mending kita namain anak cucu kita itu nenek moyang kita, mungkin kakek kita yang betul-betul kehidupannya itu kita kenal. Jadi di situ saya berpendapat begini, benar juga ya, daripada kita menamain orang yang nggak kita kenal, ya mending kita namain kakek kita. Soalnya secara doa itu di Katolik itu sangat simpel. Ketika kita menghadapi suatu masalah, ketika kita sudah mengenal dan yakin bahwa kita itu disertai oleh Santo Nikolaus, dan kita yakin bahwa Santo Nikolaus itu senantiasa menyertai kita, otomatis kan kita doanya itu secara spontan. Jadi contoh gini, waktu itu saya mau ujian, saya juga berdoa kepada, kalau di Katolik itu ada Bunda Maria, ada pelindung para pekerja kayak Santo Yosef atau apa itu. Ketika saya bekerja saya minta doa aja, ya Santo Yosef bantu saya dalam pekerjaan ini ya. Ketika saya mau ujian saya minta doa juga kepada Santo Nikolaus, ya Santo Nikolaus bantu saya karena saya mau ujian, bimbing saya. Dan saya yakin waktu itu memang Santo Nikolaus itu membimbing saya. Meskipun itu ujung-ujungnya ditujukan kepada Yesus. Kalau secara Katolik kan Yesus ya. Yang bikin saya tidak terima itu kok disebut jin gitu loh. Dan disebut jin berarti bukan orangnya tapi jin korinnya. Berarti jin yang mengikuti orang tersebut. Contoh jin, anggap aja nama kakek saya, contoh kalau nama saya kan Nikolaus Musa Mangjati, anggap aja nama kakek saya itu Mangjati. Terus yang kita minta tolong kepada Mangjati tadi, kita berpikir bahwa itu kakek kita yang menolong kita, tetapi itu kalau menurut si peruqyah itu adalah jin yang senantiasa mengikuti kakek kita. Dia itu bisa jadi
dia itu berbuat jelek kepada berbuat maksudnya menipu kita, bisa jadi dia juga membantu kita. Nah, yang saya nggak terima itu kan karena si peruqyah itu kan melarang, nggak boleh menggunakan itu. Maksudnya jangan sampai si itu tadi ngikutin kita, makanya harus dilepas dari tubuh kita. Dan saya dulu waktu itu memang saya percaya bahwa waktu itu emang saya pernah dikasih sakramen Krisma. Sakramen Krisma itu sakramen setelah sakramen baptis. Jadi kalau di Katolik itu di situ pengurapan tapi lambangnya menggunakan api. Kalau dibaptis kan lambangnya menggunakan air. Jadi aku membaptis kamu dengan air gitu. Kalau Krisma tadi lambangnya api. Itu disamakan dengan peristiwa Rasul Paulus dan sahabat-sahabat yang lain itu mendapat karunia Roh Kudus. Jadi api itu lambangnya Roh Kudus. Jadi berupa waktu itu kalau di kitab suci Alkitab itu dibilang itu ada lidah-lidah api yang menyertai para rasul seperti Paulus. Makanya saya menarik kesimpulan waktu itu, Bang, bisa jadi ketika itu saya ada hubungan sama jin. Makanya ketika saya pun adik saya di Ruqyah itu ada koneknya. Maksudnya ketika di Ruqyah terus dan ketika ibaratnya pas konek itu pasti yang keluar itu bukan omongan saya tapi lebih banyak omongan si jin baptis tadi. Nah, makanya dari itu saya mulai membuka hati untuk mau belajar Islam. Jadi saya nggak langsung syahadat, tetapi saya mencari tahu dulu. Yang kedua yang bikin saya itu kepingin masuk Islam itu kata-katanya Umi Irin Handono. Beliau kan namanya seorang Kristen itu kan pasti ketika seseorang itu menceritakan tentang Yesus, apalagi yang nggak sesuai dengan pengetahuan seorang Katolik atau Kristen itu, pasti orang itu terguncang hatinya. Kalau benar-benar dia itu sayang atau betul-betul dia itu cinta kepada Yesus, pasti dia terguncang hatinya. Karena apa? Ketika seorang Katolik itu percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat, berarti kan otomatis dia percaya bahwa Yesus itu mati di salib. Jadi betul-betul mati di salib. Sedangkan di Alkitab itu kata-kata bahwa Yesus mati di salib itu masih rancu. Rancu maksudnya di situ kan dikatakan bahwa Yesus itu disalibkan pas dipaku itu pada jam 12. Tetapi jam 3 baru betul-betul dikatakan beliau itu mati. Padahal faktanya sekarang ketika seseorang itu dipaku di tangannya itu bisa berhari-hari, berbulan-bulan itu nggak mati-mati. Kenapa kok Yesus jam 3 baru mati? Terus dikatakan kalau penyiksaannya itu terlalu kejam. Tapi kata Umi, faktanya ketika di Golgota atau acara meskipun disiksa sekalipun nggak bisa semata-mata itu mati, langsung mati. Paling matinya itu seminggu, kalau nggak dipatok burung gagak. Jadi ketika seseorang mati itu ketika jantung, ya saya bilang ini jantung dan mungkin ya jantung itu kalau contoh ditahan sampai 1 jam nggak berdetak, itu baru bisa kita katakan mati. Terus yang kedua paru-paru, ketika orang itu dikatakan nggak bisa bernapas 1 jam, itu bisa dikatakan mati. Tetapi ketika lambungnya ditusuk, itu kan setelah Yesus meninggal itu kan lambungnya ditusuk. Tetapi secara medis ketika orang itu luka lambung nggak bisa dia 1-2 jam langsung meninggal gitu, nggak bisa. Itu yang jadi pertanyaan kita.
sebagai seorang Katolik waktu itu saya betul-betul nggak puas, soalnya dikatakan di situ kan Yesus jam 3 mati terus ditusuk menggunakan tombak, dan waktu itu pun kalau secara normalnya itu kan ketika seseorang ditombak terus keluar air dan darah, berarti kan metabolismenya berjalan, darahnya itu masih mengalir, berarti nggak bisa dikatakan Yesus itu mati. Nah, akhirnya kan saya mengiyakan itu, dan saya yakin memang seperti itu. Kemudian kalau di Alkitab itu dikatakan Yesus dikuburkan, diturunkan terus dikuburkan. Ketika diturunkan, yang ikut bersama disalib dengan Yesus itu kakinya dipatahkan, tetapi Yesus enggak. Nah, pertanyaannya di situ juga, berarti kalau Yesus bisa hidup lagi, bisa jalan dong. Nah, yang berikutnya lagi, Yesus dimakamkan. Ketika di makamnya itu ternyata enggak seperti makamnya kebanyakan orang sekarang yang dikuburkan, kan cuma ditaruh aja di dalam gua. Dan nyelawatnya itu menggunakan minyak dan rempah-rempah. Nah, pertanyaannya sekarang juga secara medis ini, bukan secara mistik kan. Kalau kunyit, bawang dan lain sebagainya itu kan bisa mengobati luka. Nah, makanya saya jadi yakin kalau Yesus itu belum meninggal, otomatis Yesus itu bisa diobati. Nah, ya itu makanya saya itu juga mulai sangat terguncang hati saya kan, soalnya faktanya itu tidak jelas, cuma disuruh kita itu sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang Katolik itu meyakini itu. Nah, mulai dari situ baru saya mulai belajar Islam, dan ternyata di Katolik itu ada yang secara Islam itu sangat fatal untuk untuk diakui kebenarannya, itu adalah apa yang diajarkan itu putus sanadnya dari Yesus. Nah, itu ya, jadi ya kalau dari Umi Irena sendiri, kisah yang di Alkitab dan yang sekarang diyakini banyak orang itu kan sanadnya kebanyakan dari Rasul Paulus. Nah, sedangkan Rasul Paulus sendiri itu belum pernah bertemu atau belum pernah diajarin oleh Yesus. Makanya kita nggak bisa 100% percaya bahwa agama Katolik itu dibawa oleh Yesus, karena memang Yesus nggak pernah mengajarkan itu kepada Rasul Paulus. Nah, makanya ketika ada seseorang yang bisa berkata bahwa dia dapat ilmu itu dari Yesus sendiri, ya perlu dipertanyakan. Bahkan jin pun kalau dia bisa merasuki, dia bisa ngomong aja, ini dari nabimu yang ngajarin saya seperti ini. Tapi itu kan tidak ada buktinya. Jadi emang kalau secara cinta kepada Yesus dulu emang saya sangat cinta sekali, dan sekarang pun saya sangat cinta. Nah, tetapi kalau untuk ajaran yang diajarkan di Katolik, perlu dipertanyakan lagi waktu itu. Nah, makanya saya itu lebih memilih Islam karena lebih banyak memang sesuai, entah itu dari keilmuan, dari sanad dan lain sebagainya, itu sesuai dengan hati saya dan menurut saya benar. Nah, dari situ saya mulai membuka diri untuk belajar lebih jauh lagi tentang Islam, dan alhamdulillah syahadat tanggal 25 Desember 2016. Waktu itu saya kan pernah minta ke Umi saya mau syahadat, tapi Umi sendiri kan bilang coba belajar dulu supaya imannya itu betul-betul mantap, betul-betul kita tuh syahadat bukan karena karena ikut orang atau apa, tapi kan betul-betul paham, betul-betul mengerti. Jangan sampai ketika kita syahadat kita nggak ada waktu lagi untuk belajar. Nah, maka paling nggak minimal kan harus
harus yakin tanpa paksaan. Dan alhamdulillah waktu itu ditawarin kebetulan pas tanggal 25 Desember dan saya juga betul-betul sangat yakin, sangat mantap, sangat kepingin syahadat. Alhamdulillah. Justru saya dulu paling yakin. Jadi kalau dibilang keraguan itu nggak ada, soalnya kehidupan saya dari kelas 6 SD itu saya udah tinggal di pastoran. Pastoran itu ya jenis biara, tapi itu kan di satu daerah biasanya satu titik untuk mengurusi umat di suatu lokasi itu. Jadi, namanya itu paroki. Jadi paroki ini dipimpin oleh pastor siapa lah? Pastor tempat tinggal pastor itu tadi yang namanya pastoran. Nah, di situ kan otomatis kehidupan saya itu ya sama kayak kehidupan pastor. Maksudnya sama itu dibuat apa ya? Kayak ini jamnya bangun pagi, terus itu pergi misa ke gereja. Terus waktu itu kebetulan nggak ada yang ngurusin gereja, jadi saya yang ngurusin gereja. Jadi dari persiapan bajunya pastor, terus persiapan acara, mukul lonceng, itu saya. Jadi betul-betul apa ya, saya itu wis paroki itu ya rumah saya wis. Dibandingkan dengan rumah paman saya yang saya tinggal, kehidupan saya lebih banyak di pastoran. Nah, jadi di situ kan pastoran kan pastinya kan pastor kan cowok, palingan ada cuma karyawati yang tukang masaknya aja. Selebihnya ya pastor sama saya gitu. Saya tuh orangnya dulu itu sebenarnya berani. Maksudnya berani kalau ada orang yang mendebatkan tentang kayak tentang contoh, nanti saya kan dulu kan saya di Flores, terus saya ke Pacet, Mojokerto, habis itu ke Jakarta. Di Pacet itu juga ada yang mewanti-wanti, bilang gini, nanti hati-hati kalau sama orang sana, orang muslim, takutnya kamu diajak kamu jadi muslim gitu. Saya bilang, masa nggak yakin sama saya gitu. Jadi orang itu justru saya itu nggak ada yang ragu, bahkan kalau ada yang debat itu dulu saya berani, karena emang apa ya, betul-betul saya mentaati gitu loh. Jadi bukan hanya pergi gereja gitu, enggak, karena emang belajar. Jadi di seminari itu kan ya ada sejarah gereja, ada sejarah Alkitab. Meskipun saya nggak belajar filsafat, tapi setidaknya yang saya pelajari pertama itu sejarah gereja, sejarah kitab suci, sama pelajaran-pelajaran umum. Itu yang kita pelajari di seminari. Dari sejarah Alkitab sendiri, ketika saya udah masuk Islam itu kan saya jadi sadar memang kitab suci itu dibuat turun temurun dari omongan atau cerita orang lain. Jadi bukan bentuknya itu tulisan dan lain sebagainya, enggak. Jadi lebih kepada omongan yang turun temurun diwariskan. Nah, jadi dari situ kalau secara Islam kan udah nggak sesuai apa ya, sanadnya itu udah nggak jelas gitu loh. Makanya saya semakin yakin di situ. Jadi dari apa yang telah tak pelajari sama yang sudah saya ketahui setelah saya masuk Islam itu emang fix kalau emang Kristen Katolik itu kalau ditanyain sanad nggak ada sanadnya. Jadi kalau kekeliruan itu sangat mungkin terjadi dan sangat rawan. Kalau secara sanad kan jelas di Islam itu. Kalau orang keliru, orang bisa lihat lagi, oh bukunya dari sini, kitabnya ini. Jadi kita bisa memperbaiki apa yang keliru-keliru dari dalil-dalil, syarat-syarat. Kalau di Kristen atau Katolik sendiri itu tidak. Bahkan Alkitab sendiri itu kan bisa dirubah, pengertiannya pun bisa ditafsir. Sedangkan di Islam sendiri untuk penafsiran itu ada ahlinya. Bukan semua ustadz, semua yang belajar Al-Quran bisa nafsir kan enggak. Kalau debat yang sama orang-orang
Muslim itu ya nggak pernah. Cuma maksudnya ya sama ustadznya langsung gitu kan belum pernah. Nah, cuma kalau ditanya kayak kenapa kamu apa namanya nggak ke gereja apa segala macam itu, saya bisa jawab. Maksudnya saya kayak contoh, saya nggak ke gereja ya karena mungkin malamnya mau pergi gereja. Jadi kan saya dulu kan kehidupan saya itu sama pastor. Jadi ketika ada pastor yang hari Minggunya itu masuk gereja malam, saya ketika ke tempat lain itu nggak misa pagi, berarti saya misanya itu malam. Jadi setiap hari itu saya tuh selalu ke gereja. Kalau ketika saya dengan pastor sama ketika di seminari. Kalau debat-debat sama orang muslim yang lain nggak apa ya, nggak pernah, nggak apa ya, nggak, ibaratnya kalau orang muslim yang sama saya itu ya biasa-biasa aja. Kalau menurut saya bukan debat lah. Kalau saya karena emang kehidupan saya udah sesuai Katolik gitu loh. Jadi yang didebat sama orang Muslim kan menyangkut kayak Yesus apa segala macam kan. Nah, dan saya yakin Yesus itu emang betul-betul Tuhan saya, Tuhan yang benar betul-betul. Nah, terus paling cuma gini, ditanya Yesus itu menurut kamu apa? Nah, kan gitu kan, orang bilang kan Tuhan. Kalau saya waktu itu menurut saya itu cuma untuk mematahkan itu ya. Nah, itu memang Yesus itu juru selamat. Dan emang secara keyakinan pribadi saya kalau berdoa ya Tuhan Yesus ya, itu kayak gimana, kayak kurang terkabul gitu. Jadi ketika orang kan menanyakan pasti langsung ke situ. Dan yang setelah saya masuk seminari yang rasain itu Yesus sang juru selamat. Ya itu kata-kata kan ada yang Tritunggal Maha Kudus apa segala macam. Nah, kalau saya emang dari dulu mungkin itu juga mungkin awal mula bahwa saya itu nggak terlalu yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tapi saya tetap yakin, cuma doa saya itu kan yaitu Yesus sang juru selamat. Jadi kan ada itu Yesus sang raja damai, Yesus sang juru selamat, Yesus pembawa kebenaran dan lain sebagainya itu ada. Cuma ketika dibilang Tuhan Yesus, di hati ini nggak seret. Iya emang itu banyak dan sering tuh orang selalu menanyakan Yesus itu Tuhanmu gitu. Ya saya langsung ngomong Yesus itu adalah sang juru selamat. Sang juru selamat, dan itu kalau penjelasan berikutnya ya sama seperti orang Kristen yang lain. Juru selamat, sang juru selamat, nggak ada pembimbing yang terbaik kecuali Yesus. Yesus sang raja damai, nggak ada raja pembawa kedamaian terbaik selain Yesus. Ajaran yang dikasih adalah ajaran tentang kasih mengasihi gitu. Jadi emang apa ya, kalau ngomongin tentang Tuhan, emang saya sendiri tuh nggak yakin dulunya. Tapi yang saya yakin tadi Yesus sang juru selamat, bukan Tuhan Yesus. Bukan sebagai Tuhan. Bukan sebagai Tuhan. Dan itu kalau orang Kristen sendiri kalau emang mau kusuk ya, ketika pengen sampai atau orang lain kan ngomong gini, oh Yesus itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, otomatis sampean ketika nggak yakin itu Tuhan, sampean berdoa ya Tuhan Yesus, pasti kan nggak kusuk, nggak bisa kusuk. Dan itu tak alami ketika sering banyak orang Muslim emang Tuhan itu Yesus. Nah, itu kan saya ragu, otomatis kan ketika saya doa itu pasti nggak kusuk. Makanya yang saya pakai itu adalah Yesus sang juru selamat. Bedanya kalau saya itu kan kalau ada sesuatu yang kurang dalam diri saya, pasti saya berusaha untuk mencari melengkapi. Makanya ketika ada yang kurang, apalagi dengan perkataannya Umi itu Yesus itu belum mati, karena faktanya Yesus itu nggak dikuburkan, cuma ditusuk lambungnya keluar air dan darah. Itu fakta dan itu pasti jadi pikiran. Nah, jadi
dari dulu sendiri itu kan memang kan kita kan kalau di Islam sendiri kan disuruh sholat yang khusyuk. Nah, kalau di Kristen sendiri itu kan mungkin ya bisa khusyuk ketika kita itu meditasi. Nah, padahal meditasi itu kan cuma menenangkan, bukan khusyuk tadi. Jadi makanya ketika di seminari itu ada contoh ini sekolah agak jauh mungkin sekitar 10 meter atau 20 meter itu biasanya ada gereja. Jadi sekolah-sekolah itu mengelilingi gereja tadi. Jadi ketika habis belajar masuk gereja sebentar baru keluar aktivitas yang lain. Sebelum belajar kadang juga masuk gereja sebentar keluar aktivitas lain. Nah, waktu itu adalah waktu ketika kita itu lebih enaknya sebelum belajar itu kita menenangkan diri. Itu bisa dipakai untuk berdoa sebentar. Atau kalau di Katolik itu ada namanya apa ya namanya itu? Yang barang sakral emang itu ditaruh di altar. Di belakang altar biasanya untuk mengambil hosti atau roti anggur itu. Kan biasanya ngambil cawan itu dulu. Itu namanya apa ya? Yang selalu kalau di Kristen itu kalau ada lampu pasti selalu hidup. Menandakan terang dia selalu nggak boleh padam lah itu tempat itu. Ya saya itu makanya selalu disuruh untuk dekat kepada itu dan yang bisa membuka itu pasti biara. Secara itu ya secara tata caranya ya secara apa ya sakralnya lah itu kan mau buka itu kan ada acaranya maksudnya ritual bukan ritual ya acara gerejanya itu yang bisa membuka hanya pastor sama biara. Dan waktu itu adalah waktu emang sangat enak kita nyari itu ketenangan. Jadi kan di seminari Hokeng San Domingo Larantuka itu gerejanya itu ada gereja bawah tanah. Jadi ada atas ada bawah. Kalau yang di atas itu kan umum semua orang bisa masuk. Kalau yang di bawah itu emang bawah tanah cenderung gelap. Dan di bawah itu ada kayak apa namanya kayak pos-pos itu kan para pastor untuk berdoa dan para pastor kalau nggak ngerayain misa atau acara gereja secara umum dia itu pulang itu buat acara ritual untuk hosti tadi minum anggur sama roti tadi makan roti itu di gereja bawah tanah itu pribadi. Jadi ketika acara pribadi itu acara yang umum bersifat umum itu nggak ada, pasti pulang mereka itu ngadain acara sendiri karena mereka udah terikat sama kayak janji sebagai imam itu kan harus merayakan atau minum itu tadi minum dari cawan dan roti itu tadi. Jadi di situ ada satu kan kayak apa ya kayak kamar-kamar gitu. Nah, di situ juga ada yang sakramen apa ya namanya itu ya yang ada saya bilang selalu nyala lampunya itu di situ dan itu cenderung gelap semua. Nah, ketika kita malam datang gitu itu tuh pasti tenang soalnya udah di bawah tanah terus kompleksnya itu juga seminari berarti kan betul-betul hening. Nah, emang kalau dan itu saya rutin itu sering bukan rutin tiap hari enggak tapi sering ketika ada waktu saya bisa masuk ke situ saya masuk ke situ berdoa. Nah, soalnya malu apa ya agak malu ya karena ketika banyak orang kan sibuk dengan palingan kalau ke gereja bagian atas karena saya udah merasakan berdoa di bawah tadi makanya ketika nyari ketenangan saya lebih memilih untuk di gereja bawah tadi bukan yang di sebelah atas. Kita ya apa ya agak lucu juga sih tentang adik saya itu ya. Selain syahadatnya itu tentang adik saya karena waktu itu ketika saya mau syahadat itu kan ya kaget tiba-tiba diajak ke acara di Balai Sudirman waktu itu Umi Irena terus yang syahadatkan itu Ustadz Hafiz Abdurrahman. Jadi setelah sebelum syahadat itu adik saya yang namanya Pius, nah, itu kan
tanggal 25 Desember kan. Nah, dia kan ngucapin selamat Natal. Nah, akhirnya kan nggak tak bales. Terus lagi di mana, Cak? Saya bilang ini lagi di Balai Sudirman. Lah kok Natal-Natal ke sana ngapain gitu. Ya akhirnya sama si Pius tadi tuh beliaunya datang dan ngelihat saya tuh udah syahadat, udah salaman, disalamin banyak orang kan. Alhamdulillah saya juga bahagia waktu itu. Cuma waktu itu orang yang paling sedih itu adalah adik saya, mungkin Pius, karena dia tahu di keluarga itu yang apa ya, yang rajin ke gereja dan lain sebagainya itu adalah saya. Nah, sedangkan Pius itu backgroundnya dulunya itu kan ikut kapal, anak pelayaran gitulah. Nah, jadi kan kehidupan anak pelayaran cenderung kan nggak tertata bagus gitu. Jadi dia itu baru mau mencari ketenangan di dalam gereja, itu baru rasa bahagia. Ngelihat saya itu langsung menangis lah. Karena yang sebenarnya jadi panutan malah masuk Islam gitu. Pengennya kan diajak sama-sama ikut Natalan gitu loh, tapi akhirnya malah masuk Islam. Itu yang ini sih ya lucu, tapi alhamdulillah beliau udah syahadat. Oh enggak, semuanya indah sih kalau belajarnya itu benar. Kalau di Islam, nah, maksudnya benar itu dapat guru yang benar, bisa membimbing. Nah, jadi belajarnya bukan hanya sebatas di YouTube, tapi kita betul-betul kalau bisa itu nyari seorang guru yang bisa jadi panutan kita. Jadi ketika kita, pokoknya kalau di pondok kan udah jelas kan, gurunya atau ustadznya ngapain, pasti itu sedikit banyak itu nurun ke anak pondoknya. Tapi ketika kita di luar, ketika kita ada masalah kan, mau nggak mau itu kan kita harus tanya ustadz atau siapa yang bisa menjawab itu. Apalagi di Islam sendiri itu kan dianjurkan untuk kita itu dekat sama orang-orang soleh tadi. Jadi yang berkesan adalah emang ketika kita berusaha untuk belajar mencari yang benar itu malah kayaknya terbuka semua. Malah ketika kita itu masuk di majelis ilmu yang benar, ibaratnya seperti itu, kita tuh dulunya merasa paling bodoh. Apalagi dulu kita di Katolik nggak tahu tentang sanad, akhirnya di Islam itu dijelaskan sanad itu seperti apa. Ya apa ya, pokoknya kalau bagi saya Islam itu sangat indah. Apa ya, meskipun banyak yang bilang itu, kalau dulu kan setelah masuk Islam itu kan ada yang bilang Islam itu sebagai teroris, ibarat biang perpecahan dan lain sebagainya. Tetapi saya dulu tuh yakin kalau seseorang itu berbuat sesuatu itu pasti ada alasannya. Jadi meskipun dia berbuat salah, saya tanya dulu dia itu alasannya apa, dulu itu backgroundnya apa, kok bisa sampai ngelakuin ini. Jadi makanya ketika orang ngomong Islam itu teroris, wah saya itu nggak percaya. Nah, kok bisa dikatakan teroris? Karena ngebom. Oh ternyata di Islam sendiri hukum membunuh orang itu nggak boleh. Kok bisa dibilang teroris? Berarti kan mungkin gurunya yang salah atau informasi yang didapatkan itu salah. Bener nggak itu dibuat oleh seorang muslim yang taat? Kan kalau dibilang taat itu kan berarti ya bertakwa. Selain dia itu berkepribadian Islam atau ngaji, sholat dan lain sebagainya, tapi pemikirannya ya harus Islam. Jangan sampai dia ngaji tetapi pemikirannya udah liberal lah, hanya Islamnya dipakai untuk sebatas ngaji dan sholat. Jadi apa ya,
Kalau saran saya sendiri ya, kalau sebagai Islam sendiri itu kan kita punya kewajiban itu. Jadi di Islam itu sebenarnya belajar itu adalah wajib. Mau belajar apapun itu wajib, karena itu nanti akan dipertanggungjawabkan, karena Allah itu udah berikan otak pemikiran kepada kita, sedangkan hewan itu enggak. Makanya saran saya kalau bagi sesama muslim memang kita harus banyak-banyak belajar. Jadi kalau di yang apalagi yang mengatakan bahwa Islam itu radikal, liberal, suka bombardir, lah nggak ada sangkut pautnya kalau orang itu belajar dan sampai mendengar hadis atau ilmu atau pengetahuan yang dibilang hukum membunuh itu tidak boleh. Gimana pun alasannya, pasti Islam bukan teroris gitu loh. Ya itu jadi cara saya untuk belajar Islam. Kalau emang ada sesuatu yang keliru, nggak sesuai hati nurani saya, ya pasti tak tanyain kepada orang yang lebih tahu. Jadi bukan tanya kepada guru atau yang kita anggap pintar, karena fanatik di dalam Islam itu ya nggak boleh kepada semua orang. Fanatik kan cukup kepada Rasul. Orang kiai aja bisa salah kepada Al-Quran, boleh fanatik. Kalau kepada ajaran-ajaran yang nggak bersanad apalagi, ya jangan fanatik buta gitu. Bedanya kalau orang seminari atau apa itu, mereka nggak kayak bikin geger-geger gitu. Menurut saya jarang, hampir-hampir nggak ada. Yang ada mereka malah tetap berteman, tetap diskusi. Itu malah kayak seorang pastor, seorang yang betul-betul dia itu Katolik kalau menurut saya. Karena pasti dia itu diskusi, emang jiwanya dan dididik itu untuk berpikir. Kalau kita belajar di seminari, otomatis dia itu orang pintar. Dan nggak mungkin orang seminari fanatik, nggak mungkin. Makanya reaksi yang seperti orang-orang lain itu karena mungkin ya pribadinya dulu itu amburadul, terus ketika dia masuk Islam dia menjelekkan Katolik, ya mungkin. Nah, makanya banyak yang nggak suka di sana. Dan saya yakin itu pasti bukan pastornya, ya orang-orang tertentu. Tapi secara kalau secara pengalaman saya, orang-orang pastor atau seminari itu mereka berpendidikan. Seminari itu tempat pembinaan intensif ya, terutama untuk menjadi seorang pastor. Jadi kayak di Islam itu seperti pondok gitu. Jadi seminari sendiri itu, kalau saya nggak salah ya, itu bahasa Latinnya itu seminarium. Jadi itu pembenihan. Jadi betul-betul kita itu ditaruh di sebuah wadah untuk dididik, dibina menjadi seorang pastor. Jadi disesuaikan dari cara belajarnya, bahkan ada pelajaran waktu itu tentang etika, cara makan yang benar, cara belajar yang benar, cara berdoa yang benar, itu semua dipelajari. Cara berbicara itu pun semua dipelajari. Jadi betul-betul betul-betul kita itu disiapkan untuk menjadi pastor. Itu namanya seminari. Sekolahnya cowok semua, nggak ada ceweknya. Jadi waktu di seminari Hoke itu 300-400an orang tuh satu lokasi, ya cowok semua, dengan kebunnya, dengan sekolahnya, betul-betul. Jadi contoh kelas waktu itu kan ada namanya kelas persiapan. Jadi kelas persiapan tuh sebelum kita masuk kelas 1 SMA, waktu saya SMA itu ada kelas persiapan. Kelas persiapan itu kita dicari potensi kita, digali potensi kita, terus nanti diajarin juga materi-materi tentang yang khusus kayak sejarah gereja, sejarah kitab suci, cara belajar dan lain sebagainya. Masuk SMA itu ada kurikulum sekolah. Kurikulum sekolah itu ya menyangkut agama, terus pelajaran kitab suci dan lain sebagainya, ditambah lagi kurikulum umum. Jadi kayak matematika, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Jadi
apa ya, seminar itu tempat betul-betul orang itu dididik dan dibina, berarti pembenihan lah untuk menjadi seorang pastor. Untuk menjadi pastor itu kan jenjangnya kan harus setingkat kuliah kan. Kalau kuliah itu kan udah masuknya itu ke biarawan, biarawati. Jadi kayak Umi Irina itu kan udah mempelajari filsafat. Nah, itu udah bisa dibilang frater, udah bisa memilih serikat lah. Jadi serikat itu kayak komunitas pastor, contoh pastor Yesuit yang kita biasa ngelihat di buku atau apa kan, tulisan Romo atau siapa, terus titik belakangnya ada tulis SJ. Itu serikat Yesuit. Itu betul-betul lebih cenderung kepada namanya dakwahnya lah. Kalau di Islam itu lebih ke pendidikan. Jadi jangan heran kalau pastor itu jadi dosen di Jogja, dari dosen di mana-mana. Karena emang beliau berdakwahnya melalui pendidikan. Kalau ada yang namanya pastor, yang belakang itu SVD. SVD itu ada kata verbum. Jadi betul-betul dia itu berbicara. Jadi kalau ada SVD, tugas di mana? Di Brasil. Jadi betul-betul itu dia itu ditugaskan di tempat yang emang itu apa ya, umat Katoliknya nggak begitu banyak, terus dia itu banyak berdakwah. Kalau di Islam kan dakwah, menjelaskan tentang Katolik seperti apa, Kristen seperti apa, dan pekerjaan mereka setelah jadi pastor yaitu berdakwah dari lokasi ke lokasi. Itu SVD. Ya apa ya, ya mengalir gitu. Pokoknya kita tuh berusaha untuk jadi seorang Islam yang bertakwa lah. Ketika ada suatu masalah, kalau dari saya sendiri di keluarga itu kan, ketika ada masalah nggak bisa menyelesaikan, otomatis kita bertanya kepada ustadznya atau kiainya atau siapapun itu yang bisa menjelaskan atau membimbing solusinya itu seperti ini, secara Islam itu seperti ini. Kalau itu kita rasa itu benar, dalilnya ada, itunya ada, ya udah kita lakukan aja. Insya Allah itu apa hasilnya, insya Allah baik. Lah jadi kalau dulu kan gini, ketika saya memikirkan sesuatu, kita pikir seperti ini bagus, tapi yo ketika jalan tuh pasti banyak masalah. Kalau di jalan kan semakin jauh masalahnya itu semakin banyak dan semakin nggak tenang gitu. Tapi ketika kita berlandaskan secara syariat, secara Islam yang ada dalilnya, ada yang pernah mencontohkan, sahabat siapa, antara Rasulullah sendiri mencontohkan, itu lebih tenang, nggak ada. Jadi kita melakukan sesuatu itu kan bisa dibilang melakukan sesuatu karena Allah, melepaskan sesuatu juga karena Allah. Kalaupun nggak bagus, pasti insya Allah balasannya dari Allah itu lebih bagus lagi. Iya, sebenarnya di Islam sendiri itu kan ada. Jadi ketika kita mau bermuamalah ya kan kalau di Islam itu ribet lah, bisa dibilang ribet. Ribetnya itu karena emang orang-orang yang sebelumnya emang melakukannya udah nggak sesuai syariat. Kalau dari dulu sesuai syariat kan nggak ribet. Makanya ketika bermuamalah terutama itu emang harus berhati-hati sih. Kalau saya sih untuk umat Islam sendiri sih yang saya harapkan harus semakin apa ya, kalau menurut saya itu belajar lah, belajar. Jadi ketika kan sekarang ini kan saya merasa bahwa Islam itu kan banyak disudutkan, sedikit banyak digampangkan lah. Nah, padahal ketika kita tanya lebih dalam kepada kiai atau ustadz yang belajar tentang itu ternyata nggak semudah yang diomongin. Nah, jadi semuanya ada landasannya gitu. Jadi kalau mau jadi atau mau supaya kita tenang, ya saran saya ya harus kita banyak-banyak belajar tentang Islam. Sebenarnya ilmu Islam itu luas sekali. Nah, dulu saya ketika masih Kristen itu
di masjid-masjid itu banyak pemuda-pemuda ngaji gitu. Sekarang ini mulai jarang di kampung-kampung, apalagi di kota-kota. Bahkan ketika orang itu rajin sholat atau rajin ngaji, pasti disuruh hati-hati. Maksudnya apa gitu loh. Sedangkan kita itu ya kalau yang hati-hati yang jelas itu kalau orang bawa senapan gitu. Kalau selama dia cuma ngomong aja ya kita denger aja. Kalau nggak bagus ya kita jangan ambil gitu aja. Kalau saya menjelaskan tentang Islam ke orang-orang non-Muslim itu agak susah, memang susah. Tetapi ketika mereka bertanya tentang Kristen Katolik menurut pandangan saya, baru saya bisa menjelaskan. Nah, kalau saya biasanya yang tak pakai, kan saya kan biasa kayak ke Sulawesi, kemana-mana itu ya. Kalau bertemu orang non-Muslim mungkin lebih banyak itu kalau dakwah saya atau cara saya itu adalah melakukan dakwahnya itu dengan kepribadian. Jadi ketika saya jujur itu kan orang bilang oh nggak apa-apa dia non muslim tapi yang penting dia jujur. Kan banyak yang bilang gitu. Nah, padahal jujur, sopan santun dan lain sebagainya itu kan buah dari kita mempelajari agama yang benar. Kalau nggak benar, mau itu non muslim mau siapa, yaitu yang pasti bukan buah dari dia belajar agama. Jadi kalau saya menjelaskan atau ngomong ke orang-orang non-muslim yang lain itu ya dengan sikap, bukan dengan omongan. Soalnya kita menjelasin Islam ke orang non-muslim sedangkan mereka sendiri nggak punya keterbukaan hati untuk mau belajar, sama aja. Kalau tips saya ya ngaji itu sih. Yang pertama ngaji di mana aja. Terus yang kedua, kalau ini pesan dari ulama saya itu jangan fanatik. Kita boleh fanatik kepada Rasulullah. Karena orang yang wajib ya kalau di Islam ya, kalau orang imannya benar itu wajib dipercaya itu Rasulullah. Karena dia yang paling jujur. Meskipun dia ulama belum tentu dia jujur. Makanya nggak ada jaminan seorang ulama kita bisa fanatik, apalagi fanatik buta. Nah, jadi saran saya ya belajar itu. Harus banyak-banyak belajar supaya umat Islam itu jangan mudah dibodohi dan jangan mudah terpengaruh. Karena hati itu, kalau saya apalagi tipe-tipe orang pemikir, pasti hati itu ngikut pikirannya, bukan pikirannya ngikutin hati. Tetapi ketika seseorang yang tipe-tipenya segala sesuatu itu dijalankan pakai hati, berarti tetap pikirannya juga harus diperbarui supaya hatinya nggak salah. Nah, takutnya kan pemikirannya salah, hatinya juga salah. Nah, jadi kalau saran bagi orang muslim, banyak-banyak belajar apa aja terserah. Yang penting dan segala sesuatu cobalah kita berusaha untuk mengaitkan dengan Islam. Kalau saya heran ya, yang membuat saya takjub itu ketika saya itu menjadi seorang muslim, masalah apapun itu kalau dikaitkan dengan Islam semuanya masuk. Dari masalah mungkin di dalam rumah tangga, bahkan tata cara ke kamar mandi dan lain sebagainya, semuanya itu masuk. Dan semua itu hasilnya pasti lebih bagus. Dan subhanallah ya, kalau di Kristen itu kan ketika mau melakukan sesuatu itu kan kita tuh bingung panutannya siapa, nggak jelas. Ketika kita bilang ke pastornya belum tentu kompeten, kan gitu. Ketika kita bertanya kepada yang lain tuh sama-sama ibaratnya segala sesuatu dibicarakan, dirembuk, baru dapat hasil yang dipikir baik, tapi kadang itu juga kurang bagus. Nah, tetapi kalau di Islam ketika bingung tanya kepada ulamanya nggak tahu, buka kitabnya udah selesai, buka Al-Quran udah selesai. Jadi paling enak menjalani hidup ya sesuai tuntunan Nabi, sesuai Al-Quran, Sunnah itu. Jadi itu meskipun
insya Allah meskipun orang ngomong yang nggak bener, karena kita udah tahu kebenarannya, nah, insya Allah pasti kita lebih tenang ketimbang kita mendengarkan omongan-omongan yang mereka sendiri justru belum pernah melakukannya atau merasakan. Ya, terima kasih kepada sahabat, semoga kita bisa istiqomah dalam Islam. Jadi bukannya kita takut menghadapi bagi yang hijrah, menghadapi ibaratnya omongan-omongan orang lain yang emang nggak sesuai dengan Islam, tapi justru itu bisa kita jadikan semangat untuk kita semakin belajar Islam. Justru kalau nggak ada omongan gitu, kita belajarnya tuh kadang ngempes, tapi kalau itu jadikan semangat, malah tambah enak, tambah enjoy kita belajar. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.